Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang kembali di kelas daring kita, kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua. Baik, Ibu doakan semoga kalian semua sehat dan selalu terlindungi. Amin. Terlebih dahulu, mari kita berdoa agar pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, Ibu kembali mengingatkan bahwa kita perlu mengukuh kecintaan terhadap tanah air. Mari kita menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Anak-anak, untuk pengumpulan tugas dan untuk pengabsenan, kalian Ibu harapkan untuk menulis nama, nomor absen, dan dikirim melalui grup WhatsApp kelas 5. Nah, anak-anak, masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari tentang volume balok? P itu adalah sebagai volume, P itu sebagai panjang, L itu sebagai lebar, dan T adalah sebagai tinggi. Nah, untuk mencari volume sebuah balok, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5. Pembelajaran mengenal bagian-bagian unsur dari kubus dan menghitung volume kubus dengan rumus. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan ada beberapa contoh bagian yang di sekitar kita sebagai bahan yang berbentuk kubus. Bisa seperti ini, dan seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sekarang akan pembahasan pertama yaitu tentang media pembelajaran bangun ruang kubus oleh Nia Rosniati. Sekarang kalian perhatikan pembelajaran berikut ini. Nah, untuk definisi yang pertama, kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, berikut ini adalah gambar sebuah kubus. Ada A, B, C, D, E, F, dan G, H. Sekarang yang pertama adalah pembahasan tentang sisi kubus. Sisi kubus adalah dibatasi oleh 6 buah bidang datar yang berbentuk persegi yang disebut bidang sisi kubus. Sisi kubus pada gambar berikut adalah ABCD, FGH, BCGF, ADHE, CDHG, ABFE, nah, selanjutnya adalah rusuk kubus. Apa itu rusuk kubus? Rusuk kubus adalah keenam sisi kubus masing-masing dibatasi 4 buah garis. Garis yang merupakan batas sisi kubus disebut dengan rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu ada AB, ada BC, ada DC, ada AD, ada EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Nah, selanjutnya adalah tentang titik sudut kubus.
kedua belas rusuk kubus masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung. Nah, titik-titik ujung dari rusuk-rusuk kubus disebut dengan titik sudut kubus. Kubus itu memiliki 8 titik sudut, yaitu, perhatikan gambar berikut, ada titik sudut A, ada B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Itu merupakan semua adalah 8 titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yaitu tentang diagonal sisi dari kubus. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubusnya. Kubus memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisi pada masing-masing mempunyai sisi yang sama panjang. Nah, sekarang perhatikan diagonal sisi pada kubus berikut. Nah, yang pertama adalah ada AC dan BD pada sisi ABCD. Selanjutnya ada EG dan FH pada sisi EFGH. Diagonal selanjutnya adalah AF dan BE pada sisi ABFE. Nah, selanjutnya ada yang warna hijau, CH dan DG pada sisi CGHD. Ada yang warna biru muda, ini adalah BG dan CF pada sisi BCGF. Yang menandakan warna kuning, AH dan DE pada sisi ADHE. Selanjutnya adalah diagonal ruang pada volume kubus. Diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus. Kubus itu memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang pada sebuah kubus memiliki panjang yang sama. Panjang rusuk sebuah kubus sama dengan panjang diagonal rusuk kubus adalah A akar A pangkat 3. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Diagonal ruang pada kubus antara lain ada AG, ada BH, ada CE, DF. Selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Nah, berikut ada gambar sebuah kubus. Nah, bila kita potong salah satu sisinya dan kita pindahkan, bisa berbentuk seperti ini. Dan dalam jaring-jaring kubus ini, bila kita gabungkan di antara sisi-sisinya, kita gabungkan dalam bentuknya akan membentuk sebuah kubus. Nah, ini adalah bentuknya jaring-jaring kubus. Selanjutnya adalah volume dan luas kubus. Berikut ada kubus AB, CD, EF, GH. Bagaimana mencari volumenya? Nah, volumenya adalah V sama dengan R pangkat 3. R ini yang artinya adalah rusuk. Luas sama dengan 6R pangkat 2. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau ruang isi disebut juga volume. Perhatikan kubus ini, berapakah volume kubus ini?
Volume atau isi kubus dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang menyusunnya. Perhatikan kubus satuan ini. Untuk mendapatkan kubus besar ini, mendapatkan 64 kubus satuan disusunnya. Jika kubus satuan adalah kubus yang mempunyai panjang sisi satu satuan, maka volume kubus besar sama dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya. Volume kubus dapat kita hitung dengan cara banyak kubus satuan di lapisan terbawah dikali banyak tumpukan. Perhatikan pada contoh ini, pada kubus satuan yang terbawah, 4 kubus satuan dikali 4 kubus satuan di samping. Sedangkan banyak tumpukan di samping 4 kubus satuan. Maka dari itu, 4 dikali 4 kubus satuan, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Jadi volume kubus 64 kubus satuan. Jadi dapat disimpulkan rumus untuk menghitung volume kubus adalah volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Panjang sisi disimbolkan pada huruf S. Maka rumus volume kubus S kali S kali S. Sekarang perhatikan mainan rubrik ini. Jika panjang sisi kubus satuannya adalah 1 cm. Jika panjang satu sisi kubus satu satuannya adalah 1 cm, maka panjang sisi rubik adalah 3 kali 1 cm sama dengan 3 cm. Selanjutnya, volume rubik dapat kita hitung S kali S kali S sama dengan 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm sama dengan 27 cm kubik. Baik anak-anak, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan volume kubus untuk bangun kubus ini. Nah, kubus ini mempunyai panjang sisi 15 cm. Kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan S kali S kali S. Kita lihat dulu berapa panjang sisinya. Panjang sisinya adalah 15 cm. Kita tulis di sini 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Baru kita masukkan dalam kurung. Kita hitung dulu 15 cm dikali 15 cm. 15 dikali 15. 5 kali 5 25, disimpan 2. 5 kali 1 5, ditambahkan 2 adalah 7. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Baru kita jumlahkan 5, 7 ditambah 5 adalah 12, naik 1, 1 tambah 1 2. Jadi adalah 225. Lalu kita kalikan lagi dengan 15 yang ini. Nah, setelah ini kita ambil tadi 15-nya, kita kalikan kembali. 5 kali 5 25, kita simpan 2. 5 kali 2 10, ditambah 2 12, simpan 1. 5 kali 2 10, ditambah 1, simpanannya jadi 11. Lalu kita kalikan lagi 11 ininya. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Lalu kita jumlahkan 5, 2 tambah 5 7. 1 tambah 2 berapa? 3. 1 tambah 2 3. Nah, hasilnya adalah 3.375. Lalu kita tulis di sini 3.375. Karena 1 ini cm, kita tulis cm.
kubik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sekarang kalian bisa mengerjakan soal latihan yang lainnya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yaitu bagaimana cara mengerjakan soal cerita dalam menghitung volume kubus. Ini adalah contoh soal pertama yaitu Putu membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total adalah 120 cm. Berapa volume kubus yang Putu buat? Nah, untuk kita mengetahui soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui kata kuncinya seperti apa. Nah, untuk kata kunci yang pertama yaitu panjang kerangka kubus. Totalnya adalah 120 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa volume kubus yang Putu buat. Nah, ini kita ketik dulu jawabannya. Nah, berikut ini adalah gambar sebuah kubus. Kubus ini mempunyai panjang kerangka kubus totalnya 120 cm. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu rusuknya berapa panjangnya. Nah, kerangka kubus terdiri dari 12 rusuk. Jika panjang seluruh kerangka kubus 120 cm, maka kita tentukan berapa panjang untuk satu buah rusuknya. Nah, ini adalah rusuk yang harus kita ketahui berapa panjang rusuknya dari semua jumlah 12 rusuk yang ada. Jadi kita bisa mengerjakan yang pertama mencari dengan panjang kerangka seluruhnya dibagi 12 rusuk. Nah, panjang kerangka seluruhnya adalah 120 cm. Baru kita bagi dengan 12 rusuk. Sama dengan 10 cm. Nah, sekarang kita sudah mengetahui untuk panjang rusuknya adalah 10 cm. Nah, kenapa panjang semuanya itu adalah dibagi 12? Nah, karena memiliki 12 rusuk. Sehingga kalau kita memasukkan ke dalam rumus, volume kubus adalah R dikali R dikali R, karena panjang rusuknya ada 10, jadi 10 dikali 10 dikali 10. Nah, kalau kita hitung menjadi 1000 cm pangkat 3. Nah, ini adalah pengerjaannya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti bagaimana cara pengerjaan soal cerita untuk mengetahui volume kubusnya. Nah, itu ya. Jadi perhatikan nih, kalau dapat soal seperti ini, jadi kita harus tahu jumlah dari panjang kerangkanya adalah 120 cm. Oh, karena ini adalah jumlah seluruhnya, berarti kita harus mengetahui satu rusuknya. Maka dibagilah panjang kerangka seluruhnya dibagi 12 rusuk. Karena 120 dibagi 12, akhirnya dapat 10 cm. Itu adalah panjang salah satu rusuk. Gimana? Sudah mengerti? Iya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, Ibu mempunyai contoh soal yang kedua. Warga desa Arjosari bergotong royong membuat bak penampungan hujan berbentuk kubus. Ya. Untuk kapasitas bak air tersebut adalah 8.000 liter. Berapa panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut? Jadi kalau kita lihat di sini, kata kuncinya adalah bak penampungan hujan berbentuk kubus. Sedangkan untuk yang diketahui volumenya sudah mengetahui 8.000 liter. Itu bak penampungan air
dengan bentuk kubus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah volumenya sudah diketahui, yaitu volume bak sama dengan 8.000 liter. Jika kita ubah menjadi desimeter pangkat 3, 8.000. Jadi karena 1 liter adalah 1 desimeter pangkat 3. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah panjang rusuk dari bak penampungan air hujan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita mengetahui bahwa volume kubus itu adalah R dikali R atau R pangkat 3. Jadi untuk mencari rusuk tersebut, kita akar pangkat 3 dari volume yang ada. Nah, kita lihat nih, volume yang ada itu ada berapa? Volume yang ada adalah 8.000. Lalu kita masukkan di situ. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 berapa? Sama dengan 20. Kenapa 20? Karena dari 20 dikali 20 dikali 20 atau 20 pangkat 3 itu sama dengan 8.000. Jadi kebalikannya, ya. Pangkat itu adalah kebalikan dari akar pangkat 3-nya. Jadi hasil akhirnya. Jadi panjang rusuknya adalah 20 desimeter. Nah, begitulah cara pengerjaan untuk contoh soal kedua. Sudah mulai paham anak-anak? Selamat mengerjakan. Baiklah, untuk kesimpulan dan refleksi kali ini, kita akan menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang volume kubus. Nah, kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus itu juga memiliki 6 sisi yang sama, sisi kubus berbentuk persegi. Nah, untuk mengetahui volume kubus itu rumusnya adalah V sama dengan S kali S kali S. Nah, untuk sekarang saya Ibu cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi semua di rumah. Semangat untuk belajar di rumah. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. I need to tell you something.